Al-Madad, wahai Ali, pertolonganmu, pertolonganmu. Dan ini sering kalau kita tawaf di Ka'bah mereka mengatakan Al-Madad ya Ali, Al-Madad ya Husain, Al-Madad pertolonganmu. Bukan minta kepada Allah tapi kepada Ali dan Husain dan teman-temannya. Ini kesyirikan yang nyata. Kesyirikan yang nyata, meminta kepada mayat bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Amma yujibul muttarra idza da'ah." Siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang dalam keadaan kondisi terdesak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering sampaikan logika kepada sebagian ikhwah. Sekarang ya ikhwan ya, di antara yang menunjukkan bahwasanya tawasul meminta kepada mayit merupakan syirik akbar. Ya. Sekarang sebagai logikanya contohnya gini. Antum sekarang misalnya ingin meminta sesuatu di Bapak Presiden misalnya. Tapi antum tahu kalau antum minta presiden langsung tidak akan diterima. Karena presiden tidak kenal antum. Dan antum tahu ada seorang menteri yang bisa memberi syafaat kepada antum minta kepada presiden. Akhirnya antum pergi ke menteri tersebut. Antum mengatakan, "Pak Menteri, tolong saya Pak Menteri sampaikan ke presiden, Pak Menteri, saya begini-begini Pak Menteri, saya ada kondisi dalam keadaan darurat Pak Menteri, saya sangat butuh, tolong sampaikan kepada presiden." Dan seterusnya antum merengek kepada menteri tersebut. Saya tanya sama antum, waktu antum merengek sama menteri tersebut, kerendahan antum kepada menteri atau kepada presiden? Kepada siapa? Menteri atau presiden? Kepada menteri. Bahkan bisa jadi presiden antum lupakan. Bisa jadi presiden antum apa? Lupakan. Benar-benar antum merendah dan merengek kepada sang menteri. Itulah yang terjadi kepada para penyembah kubur. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mohon izin untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ustadz Piranda Andirja. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau sangat luas ilmunya. Beliau S3, S1, S2, S3 dalam bidang akidah di Madinah. Tetapi sayang sekali kepintaran beliau, kecerdasan beliau terpengaruh oleh subhat Wahabi, sehingga dalam pernyataan ini begitu gencar ya, mensyirikan, mengkafirkan amalan para sahabat. Karena yang namanya tawasul itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, bahkan dilakukan oleh para sahabat, baik ketika Nabi masih hidup ataupun ketika Nabi sudah wafat, itu masih diamalkan. Mereka banyak yang bertawasul, bahkan banyak kitab-kitab mazahib yang menganjurkan doa tawasul. Kalaulah Ustadz Piranda ini menyatakan bahwa tawasul itu syirik akbar, bahwa tawasul itu menjadikan pelantara itu merupakan kesyirikan, maka apa yang dilakukan oleh Rasul itu sebuah kesyirikan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu sebuah kesyirikan. Apa yang dikukuhkan, yang dimaktubkan dalam kitab-kitab mazahib itu sebuah kesyirikan. Dan ini sesuatu logika yang sangat cacat sekali. Logika yang sangat cacat sekali. Tetapi seperti biasa, supaya agak beda dengan apa ungkapan-ungkapan para ulama ya, tawasul dengan ungkapan-ungkapan para ulama, seringkali mereka membuat subhat bahwa yang namanya tawasul itu dia meminta kepada orang-orang soleh, dan meminta itu merupakan ibadah. Yang namanya ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah, maka dia sudah syirik. Orang itu sudah murtad. Halal darahnya, halal hartanya. Sehingga tasawur atau deskripsi tawasul di masyarakat orang awam, mereka memahami bahwa tawasul itu penyembahan terhadap ahli kubur. Padahal yang namanya tawasul itu hanya menjadikan pelantara supaya doa-doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Dan tidak ada sedikit pun
di hati orang-orang kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa ketika mereka bertawasul, berdoa kepada Allah di dekat kuburan Nabi, meyakini bahwa Nabi yang mengabulkan, tidak. Atau ketika kita meminta supaya Nabi menyampaikan doa, apakah itu artinya kita sudah syirik? Ya tidaklah. Karena nyatanya dari zaman Nabi Muhammad SAW banyak orang yang melakukan tawasul, banyak yang meminta kepada Nabi. Kalau memang itu syirik, kenapa diajarkan oleh Nabi? Kenapa dibolehkan oleh Nabi? Ketika ada seorang badui datang kepada Rasulullah, padahal Rasulullah sedang khutbah, "Ya Muhammad, mintakan hujan kepada Allah." Itu kan pelantara, sebagaimana logika yang diberikan oleh Ustadz Piranda. Logika tawasul, syirik akbarnya tawasul. Ketika seorang itu datang kepada menteri, kemudian memohon, mengeluhkan permintaan itu supaya disampaikan kepada presiden, dan ini kesyirikan. Di mana letak syiriknya? Ya. Ketika kita datang, kepada sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian meminta kepada Rasul supaya berdoa kepada Allah. Kalau itu syirik, harusnya Nabi berkata, "Ya Badui, kenapa kamu datang kepada saya? Sudah saja langsung berdoa kepada Allah, jangan minta doa kepada saya." Itu pelantara, itu tawasul, itu syirik akbar yang dilakukan oleh orang Quraisy. Tapi nyatanya kan tidak. Bahkan Nabi langsung mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, turun hujan. Itu kan tawasul, itu kan pelantara, itulah menteri, itulah Rasul. Gunanya Rasul itu apa? Sebagai pelantara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka logika yang diberikan oleh Ustadz Piranda ini sangat cacat sekali. Tidak menyinggung sedikit pun adanya kesyirikan dengan apa yang dijelaskan oleh beliau. Ada juga orang yang tunanetra datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," yang dikisahkan oleh Utsman bin Hanif, yang mana di dalam hadis tersebut ada seorang laki tunanetra mendatangi Nabi lalu berkata, "Berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkan kebutaanku." Rasulullah menjawab, "In syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta wa huwa khair." Jika kamu mau, aku akan mendoakan kamu supaya matamu sembuh. Namun jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu, karena padilah keutamaan orang yang buta itu surga. Maka Nabi itu memberikan opsi, mau sabar nanti dapat jaminan surga, atau mau sembuh. Kalau itu syirik, Ustadz Piranda, harusnya Nabi berkata, "Hei orang buta, gak boleh bertawasul kepada saya. Jangan minta doa saya, itu kesyirikan." Tapi nyatanya enggak Nabi itu. Karena para sahabat sudah yakin bahwa bukan Rasul yang mengabulkan doa, bukan Rasul yang menyembuhkan. Rasul itu hanya sebagai wasilah, sebagai pelantara, sebagai menteri, sebagai Rasul yang mengantarkan hajat-hajat umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerima keluhan-keluhan. Lelaki itu milih didoakan seraya berkata pada Rasulullah, "Doakan aku." Rasul pun menyuruhnya untuk berwudu. Setelah dia menyempurnakan wudu, dia suruh berdoa dengan doa ini, "Allahumma as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati litubdo, Allahumma syafi'hu fi." Lelaki itu lantas pulang dalam keadaan mata yang normal. Dalam riwayat lain Ibnu Hanif mengungkapkan, "Demi Allah, kami belum berpisah dan masih berbincang-bincang, tapi orang itu datang lagi kepada kami dan seakan-akan tidak pernah menderita kebutaan." Subhanallah. Ya.
Atas apa? Atas mustajabnya doa Rasul. Tetapi sayang sekali orang-orang Wahabi, Ustadz Piranda menganggap itu kesyirikan akbar, syirik akbar. Ya. Kan kasusnya sama ya, seperti logika yang diungkapkan oleh Ustadz Piranda. Ada seorang yang datang kepada menteri supaya menteri itu mengantarkan doa atau mengantarkan hajat keinginannya kepada para presiden, karena dia tahu doanya atau dia tidak bisa datang ke presiden karena dia rakyat jelata. Begitu juga seorang yang buta ini, dia berkali-kali pasti berdoa kepada Allah ya. Mungkin tiap hari dalam doa, di dalam sholatnya mereka meminta kepada Allah, tapi tidak dikabulkan. Karena apa? Karena dia itu bukan orang soleh. Kemudian datang kepada Rasulullah mengeluhkan itu, lalu oleh Allah lewat doa nabinya disembuhkan. Ini mengajarkan kepada kita bahwasannya memang manusia itu bertingkat-tingkat. Tidak semuanya alim, tidak semuanya soleh, tidak semuanya bersih hatinya. Kadangkala doa kita itu sulit untuk dikabul oleh Allah, bukan karena Allah tidak mau mengabulkan, bukan. Mungkin karena ada dosa yang mungkin kita lakukan, memakan harta yang haram yang menghalangi doa kita ya. Atau mungkin banyak hal. Dan pelajaran dari tawasul ini, kita itu Allah mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menghargai orang-orang yang berilmu, bisa menghargai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena nyatanya kita itu butuh kepada mereka. Dialah media. Rasulullah itu media kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak ya ketika seorang mengatakan menjadikan pelantara itu adalah kesyirikan, bahkan syirik akbar. Ini jelas logika yang salah, karena nyatanya dilakukan oleh para sahabat. Kemudian ya, mereka mengakui bahwa hadis itu benar, sahih. Tetapi kalau Rasul masih hidup, kalau Rasul itu sudah meninggal, maka itu syirik akbar. Ya, sebenarnya ini logika yang cacat. Itu kalau logika seperti itu membedakan antara Nabi ketika hidup atau Nabi ketika sudah wafat, itu artinya orang ini berkeyakinan bahwa Nabi itu yang mengabulkan doa ya. Seorang yang beriman, keyakinan ahli sunnah, baik Nabi itu wafat atau Nabi itu masih hidup, Nabi ya Nabi. Nabi tidak bisa memberikan kemampuan untuk mengabulkan atau menyembuhkan orang yang buta. Allah yang menyembuhkan orang yang buta. Nabi itu hanya pelantara. Yang namanya pelantara, baik itu hidup atau sudah wafat, ya sama saja. Karena keberkahan Nabi yang masih hidup itu sama ketika Nabi sudah wafat, keberkahannya sama. Yang ditinjau oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, kaum muslimin yang bertawasul, bukan dari Nabi hidup atau matinya, bukan, tapi keberkahan yang Allah turunkan kepada Nabi, itu yang menyebabkan doanya mustajab. Dan kita ahli sunnah wal jamaah meyakini keberkahan Nabi itu akan tetap langgeng sampai hari kiamat. Sebagaimana ya, yang dijelaskan oleh Syekh Zaini Dahlan, tidak ada alasan bagi kelompok yang mengingkari tawasul seperti Wahabi, seperti Ustadz Piranda ini, untuk mengatakan bahwa tawasul hanya berlaku pada saat Nabi masih hidup. Tidak ada bisa jadi alasan. Karena yang namanya pelantara ya sekedar pelantara saja. Seperti kita berdoa di rumah dengan doa kita di masjid, pasti lebih ijabah di masjid. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan keberkahan lebih banyak di masjid ketimbang yang di rumah kita.
Ya, itu logika yang sederhana untuk memahami tawasul. Ya. Pendapat ini sudah pasti tidak dapat diterima sebab doa tawasul sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat tersebut di atas juga selalu dipakai oleh para sahabat. Diingat, ini dipakai oleh para sahabat, ya. Dan kisah Utsman bin Hanif itu nanti ada kisah lagi seorang yang ingin meminta hajat kepada Utsman bin Affan, kemudian oleh Utsman bin Affan dan koleganya, ya, oleh menteri-menterinya tidak dianggap karena orang ini merupakan orang biasa. Kemudian menganjurkan datang kepada Utsman bin Hanif dan menganjurkan doa yang tadi. Ketika dibaca langsung datang kepada Utsman bin Affan lalu diberikan hajatnya. Padahal Rasulullah sudah wafat. Sehingga doa yang tadi yang diajarkan oleh Rasulullah dipakai oleh para sahabat, ya, dipakai oleh para tabi'in, bahkan oleh 4 mazhab, mengukuhkan ketika kita berhaji, kita melakukan manasik haji, disunnahkan untuk datang ke Raudhah, ya, di samping kubur Rasulullah SAW dan membacakan doa tawasul ini. Kemudian setelah membaca doa tawasul ini, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, insya Allah itu cepat terkabul. Ya, jadi sangat lemah sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Piranda, ya. Hanya logika palsi saja, hanya framing saja yang dilakukan oleh beliau untuk menghalalkan, untuk membenarkan tindakan kekerasan, tindakan pengkafiran, tindakan pensyirikan, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh imamnya sendiri, Muhammad bin Abdul Wahhab, yang begitu gencar mengkafirkan banyak kaum muslimin, baik yang di Madinah, di Mekah, di Ahsa, di Oman, bahkan terhadap khilafah Turki Utsmani. Berani dia mengkafirkan mereka dengan alasan mereka sudah syirik dan kafir disebabkan tawasul. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.